Why? Do we pray to the same God? How can you objectively prove that as a God? Why I believe that within Islam, they explain that women. Agama selalu jadi tameng. Yeah. Say one thing about Islam that you're gonna love. The Bible Pernah gak sih kalian lagi scrolling TikTok atau Instagram atau sosmed lainnya, terus tiba-tiba ini nemuin konten yang isinya orang-orang yang debating each other, saling menghina satu sama lain, menjatuhkan, membid'ahkan, bahkan tega mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena beda pandangan atau beda pendapat. Sedih banget ya. Padahal dalam Islam gitu, terutama ulama-ulama kita yang terdahulu, para ulama salaf, musannif kitab kuning gitu, beliau semua ini mengajarkan kita ini sepenuhnya tentang kasih sayang, tentang kehidupan yang harmonis gitu. So that's why pada video kali ini, kesempatan kali ini, kita semua akan deep diving bagaimana caranya kita membangun budaya digital yang ramah, toleran, dan Pancasila banget. Tentu saja melalui sudut pandang kitab kuning. Stay tune dan tonton sampai habis. Assalamualaikum, hai semuanya. My name is Fatma Najma Milati. Perkenalkan, nama saya Fatma Najma Milati dari kelas C2 dengan NIM 24811130037, program studi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Bapak dosen Asep Hamdani MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tema ke-14, yaitu tema tentang konten kitab kuning yang ramah toleransi dan Pancasila. Dan dengan fokus pilar keempat dari mata kuliah ini, yaitu tentang budaya digital. Selain tema atau pilar tersebut, untuk memperkuat pembahasan kita, saya juga menggunakan referensi dari sebuah kitab yang saya yakin semuanya sudah banyak yang tahu, yang sangat luar biasa, monumental, yaitu kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Teman-teman, sebagai bagian dari netizen, kita semua ini netizen ya, penikmat sosial media, juga penyalur pendapat gitu kan. Kita nih mungkin sering mendengar istilah budaya digital atau digital culture. Tapi apa sih sebenarnya budaya digital itu gitu? Secara singkat, budaya digital itu adalah kemampuan kita membaca, kemudian membiasakan dan membangun wawasan kebangsaan serta nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Nah, di Indonesia yang sangat majemuk atau sangat beragam kehidupan dan orang-orangnya dan segala macam yang sangat-sangat beragam gitu, budaya digital yang kita punya, budaya digital yang kita ini haruslah sesuatu yang bisa menghargai perbedaan, bukan tangan atau jari-jari beracun yang memicu perpecahan, yang sembarangan ngirim komentar, yang sembarangan nulis, yang sembarangan mencaci maki orang lain, bahkan sampai tadi yang sudah dikatakan mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena beda pendapat. Jangan sampai gitu. Itu adalah budaya digital yang seharusnya tidak pernah ada atau jangan sampai ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa membawa nilai luhur Pancasila, terutama sila ke-1 dan sila ke-3. Nah, itu penting banget. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Republik Indonesia.
Nah, sila pertama dan sila ketiga itu bisa kita bawa, bisa kita pahami ke dalam lingkup atau interaksi digital kita, yang nanti juga berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimana para ulama dan juga kutipan-kutipan dari kitab-kitab memandang hal ini? Dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menggarisbawahi pentingnya sebuah rasa penjagaan gitu, menjaga persatuan, dan juga beliau melarang keras nih sikap ekstrim yang mudah menghakimi sesama muslim. Beliau menuliskan ini nih, sebuah kalimat atau kaidah ya, ini penting banget. La yajuzu takfiru ahadim min ahli qiblah. Tidak parang, tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblat, yang artinya sesama muslim. Gak hanya di situ, beliau ini juga memperkuat kaidah tadi itu dengan menukil perkataan Syekh Ahmad Zarruq, yang beliau itu juga mengutip dari Imam Ibnu Furak. Al-ghalatu fi idkhali alfi kafir bi syubhatin islamihi awla min al-ghalati fi ikhraji mu'min wahidin bi syubhatin dhaharat minhu. Salah memasukkan 1000 orang kafir ke dalam Islam karena syubhat, karena ragu, karena ada kerentak ragu tentang Islamnya, itu jauh lebih baik, itu so much better daripada salah mengeluarkan satu orang mukmin saja dari Islam hanya karena adanya keraguan yang tampak darinya. Tuh, Masya Allah banget ya, keren banget. Dari dua kutipan tadi itu saja nih, beliau atau Syekh ini Hasyim Asy'ari ini menampar keras begitu sebagian dari kita, sebagian dari netizen tuh kayak ditampar keras oleh beliau, bahwasanya tuh jangan sampai kita sembarangan menjudge orang, ahli bid'ah, itu bid'ah, itu tuh salah. Jangan sampai dengan sembarangan ngasih label ke orang lain dengan hal-hal yang belum pasti mereka tuh kayak gitu dengan sebutan yang apalagi tidak seharusnya dilontarkan untuk apalagi sesama muslim gitu, ya kan? Apalagi cuma karena beda pendapat, itu nggak banget gitu. Sekelas Hasyim Asy'ari, tokoh besar, pemimpin umat, bangsa, ulama yang Masya Allah karismatiknya tuh jangan dilakukan lagi aja. Told us tuh untuk mengajarkan kita untuk hati-hati gitu, hati-hati, karena dengan sikap kayak gitu aja tuh adanya perpecahan, kemudian timbul sesuatu yang tidak diinginkan tuh akan sangat mungkin gitu. Jadi jangan sampai kita mudah terpancing amarah, apalagi di media sosial. So, kesimpulannya teman-teman, menjadi mahasiswa, mahasiswi, santri yang melek digital bukan cuma soal bagaimana kita pintar menggunakan aplikasi kitab digital, tapi bagaimana kita membawa akhlak kitab kuning ke dalam budaya digital kita. Pancasila dan kitab kuning sama-sama mengajarkan kita nih tentang menjaga kedamaian dan persatuan di bumi Nusantara ini. Yuk kita mulai dari diri kita masing-masing untuk selalu men-share, membagikan konten yang ramah, toleransi, damai, termasuk membuat konten yang selalu mengedepankan adab kita sebagai pencari ilmu, sebagai santri, sebagai mahasiswa dan mahasiswi UIN Cyber Nurjati Cirebon.
Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, share pendapat kalian semua di kolom komentar di bawah, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain supaya menyebar kebermanfaatannya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah tutur kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, semoga kita semua selalu dijaga dalam persaudaraan dan keimanan. Amin 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 ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.